Ramai-ramai narapidana korupsi mendapatkan remisi. Berkat remisi, para koruptor tersebut mendapatkan tiket bebas bersyarat. Lalu mengapa negara ini masih memberikan keistimewaan bagi koruptor yang jelas-jelas telah melakukan kejahatan luar biasa? Atau mungkin sekarang kejahatan atau korupsi ini tidak lagi dipandang sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime? Kami bahas bersama Zainal Arifin Muchtar, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Selamat malam, Mas Zainal. Selamat malam, Mbak Tiffany. Baik, Mas Zainal, perlakuan terhadap tahanan korupsi dengan tahanan kriminal lainnya berbeda. Padahal kita tahu sama-sama kejahatan, dampaknya juga sama, menimbulkan kerugian besar, apalagi kerugian negara, masyarakat yang dirugikan lah. Tapi perlakuannya berbeda. Ada layanan khusus, ada sel khusus, sekarang dapat diskon remisi. Kenapa masih memberikan keistimewaan sih bagi para koruptor ini? Ya, sebenarnya harus dirunut kembali ya soal kenapa kemudian kita menghilangkan pembatasan remisi. Kan teman-teman sekalian kan harusnya ingat bahwa sebenarnya di tahun 2012 kan dikeluarkan PP 99 ya. PP 99 itu intinya untuk korupsi dia membatasi siapa yang bisa mendapatkan remisi. Jadi tidak semua remisi tetap menjadi hak, tetapi kemudian dia harus memenuhi kualifikasi tertentu untuk mendapatkan remisi. Sama misalnya perlakuan dengan napi teroris. Ya, napi teroris juga mendapatkan konteks yang sama, walaupun dengan persyaratan yang berbeda. Nah, PP 99 itu seingat saya itu diuji berkali-kali, ya, diuji ke MA berkali-kali, dan akhirnya di tahun 2021 sebenarnya pertama kali MA membatalkan PP 99 itu, dan itu juga bisa jadi sumbangsi dari putusan MK yang sebelumnya yang akan memberikan remisi itu secara lebih sebagai hak untuk semua orang. Nah, saya kira kalau dibaca potretnya berarti kan sebenarnya pembatasan remisi pembebasan bersyarat untuk para koruptor itu kemudian sudah menghilang dan keluar undang-undang pemasyarakatan yang tahun 2022 ya, tahun nomor 22 seingat saya tahun 2022. Nah, saya kira kalau mau dibaca sebenarnya ini potret dari melemahnya perspektif pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh negara. Mulai dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kita masih ingat bahwa PP 99 ini memang pemerintah sendiri punya gairah yang sangat besar untuk melakukan revisi. Ya. Dan saya kira berkali-kali pemerintah sendiri menyatakan bahwa PP 99 ini akan direvisi, mau direvisi, walaupun kemudian pada akhirnya putusan pengadilan lah yang kemudian membatalkan PP 99. Tetapi pemerintah juga sebenarnya yang melemahkan pemberantasan korupsi dengan merusak daya kekuatan KPK dan lain sebagainya. Begitu juga legislatif ya saya kira. Dan akhirnya kita juga harus menaruh porsi bahwa Mahkamah Agung juga memiliki kelemahan yang sangat besar kalau kita bilang soal semangat pemberantasan korupsi. Kita bicara soal bukan hanya sekedar pemberian pembatalan PP 99 ya oleh Mahkamah Agung, tetapi kita juga bicara soal bagaimana tingkat putusan dari putusan perkara korupsi yang makin melemah belakangan. Dan saya kira melemahnya itu dipengaruhi juga oleh kemampuan kejaksaan dan KPK dalam memproses sebuah perkara korupsi misalnya. Oke, termasuk juga dengan putusan hukuman, itu yang dimaksud Mas Zainal? Iya, kalau kita baca misalnya riset yang dilakukan teman-teman ICW, rata-rata tingkat penghukuman itu udah sangat lemah ya, 2 tahunan sekian gitu, hanya 2 sampai 3 tahun. Dan saya kira memang dengan 2 tahunan sekian kita tidak kebayang efek jera apa yang mau diberikan kepada para koruptor. Nah, yang kedua saya kira yang tidak kalah pentingnya sebenarnya memang remisi ini jenisnya cukup banyak. Ya, memang dia adalah hak tentu saja dari warga napi. Tetapi pada saat yang sama kan harusnya tetap ada pembatasan-pembatasan tertentu. Tidak semua bisa diberikan, tidak semua bisa diakses,
atau dia nanti memenuhi kualifikasi tertentu baru kemudian dia mendapatkan itu. Misalnya napi teroris, dia harus menyatakan kesetiaan dulu kepada negara, bahkan kemudian misalnya dia harus melalui program deradikalisasi, baru kemudian diberikan proses-proses misal pembebasan bersyarat. Nah, saya kira korupsi juga harusnya mendapatkan porsi yang serupa, ya. Dan pengetatan ala PP 99 menurut saya sangat masuk di akal, karena PP 99 itu mengetatkan dengan mengatakan yang bisa mendapatkan itu hanya tak kalah dia mau bekerja sama atau menjadi justice kolaborator untuk bongkar perkara korupsi. Nah, sekarang dengan jenis remisi yang sangat banyak, yang kemudian akses pemberian remisi juga sangat dimonopoli oleh kelembagaan dan kementerian tertentu, itu yang sangat diskretif, dan saya kira itu yang membuat mudah sekali kemudian untuk mendapatkan remisi maupun pembebasan bersyarat yang kemudian yang kita lihat pestanya belakangan kemudian dinikmati oleh sekian banyak korupsi. Oke, dengan adanya kemudahan kemudian juga pembatalan ini artinya ini menjadi sebuah kemudahan atau kemenangan bagi para koruptor di luar sana. Tapi ironisnya, apakah kita memang sudah menyimpang jauh dari upaya pemberantasan korupsi dengan adanya tadi yang disampaikan oleh Mas Zainal, banyak sekali semakin kesini semakin lemah semuanya? Saya kira iya ya. Saya kira memang kalau kita lihat potret pemberantasan korupsi yang dilakukan di masa pemerintahan Pak Jokowi, saya kira 2014 sampai 2015-2016 tantangannya masih cukup besar, tapi kemudian Pak Jokowi masih menunjukkan beberapa pemihakan pada pemberantasan korupsi. Tapi lepas dari 2017, saya kira itu mengalami pelambatan dan paling puncaknya itu adalah ketika 2019. Ketika keluar undang-undang yang merusak daya jelajahnya KPK dan mengembalikan dia menjadi eksekutif. Dan yang kedua saya kira memang Mahkamah Agung sendiri mengalami penurunan juga ya. Kalau kita lihat paling tidak kalau dari berbagai segi itu, dulu Mahkamah Agung masih sangat kuat untuk menolak pengujian terhadap PP 99, tapi kemudian begitu saja. Ya, akhirnya dibatalkan di tahun 2021. Nah, kalau kita mau lihat big picture-nya sebenarnya secara umum, saya kira hampir negara ini memang mengalami krisis secara pandang terhadap pemberantasan korupsi. Ketika pemberantasan korupsi tidak lagi dianggap menjadi sangat urgent dan penting. Dan jejaknya itu bisa kita lihat di berbagai catatan maupun rekam media sebenarnya ya, bagaimana pernyataan, sikap dan perilaku dari para pemangku jabatan di negeri ini yang kemudian seakan-akan tidak lagi memandang korupsi sebagai sesuatu yang idola gitu untuk dikerjakan. Oke, ada kemunduran terhadap bagaimana penanganan korupsi yang ada di Indonesia. Apakah itu juga sebabnya pemerintah tidak bisa mengintervensi? Saya akan minta tanggapan Mas Zainal karena berdasarkan statement dari Pak Mahfud bahwa memang pemerintah tidak bisa memberikan atau menaruh intervensi terhadap kasus narapidana korupsi yang mendapatkan remisi pembebasan bersyarat karena memang ini merupakan keputusan hakim dalam memberikan persyaratan atau bebas bersyarat ini, Mas Zainal? Saya kira yang dimaksud Pak Mahfud barangkali adalah putusan MK dan MA ya. Jadi putusan MK yang mengatakan bahwa remisi itu adalah hak semua orang dan kemudian putusan Mahkamah Agung yang membatalkan PP 19. Mengenai remisi, mengenai pembebasan bersyarat, itu kan ranahnya Kementerian Hukum dan HAM. Dan saya kira sebenarnya kalau memang pemerintah dan DPR punya semangat kuat pemberantasan korupsi, harusnya pengetatan yang kurang lebih membuat lebih ketat itu dilakukan ketika membuat undang-undang pemasyarakatan, Undang-Undang 2299, 22 tahun 2022. Nah, yang saya agak khawatir kemudian karena Undang-Undang 22 tahun 2002 itu seakan-akan mengamini begitu saja putusan MK maupun putusan Mahkamah Agung yang kemudian membentuk undang-undang pemasyarakatan menjadi seperti yang kita lihat.
Nah, jadi kalau dikatakan bahwa putusan hakim, saya kira maksudnya adalah uji materi terhadap PP 99 dan uji materi terhadap di MK terhadap Undang-Undang Pemasyarakatan dulunya. Oke, korupsi dipandang sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Kalau mendapatkan bebas bersyarat, remisi seperti ini, apakah menjadi sia-sia percuma stempel kejahatan luar biasa ini? Atau sekarang memang sudah ada tidak ada kejahatan luar biasa untuk korupsi, untuk koruptor? Ya, saya kira memang cara pandangnya yang sudah beralih ya. Kalau kita lihat misalnya pembentukan sejarah, kalau kita baca risalah undang-undang pembentukan undang-undang KPK dan risalah pembentukan undang-undang tindak pidana korupsi, bahasa-bahasa yang mengatakan korupsi adalah kejahatan luar biasa itu bertebaran. Ya, jadi ada semacam memang ada semacam kegeraman terhadap korupsi sehingga kemudian membentuk undang-undangnya menjadi seperti itu. Tetapi saya kira belakangan, khususnya sekitar 3-4 tahun belakangan, bahasa-bahasa yang mengatakan bahwa korupsi adalah extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, itu adalah bahasa yang sudah banyak dihindari. Tidak lagi menjadi bahasa umum bagi para legislator maupun bahasa umum bagi para pemangku kebijakan. Dan saya kira itu penyebabnya kenapa kemudian digeser cara pandangnya melihat korupsi itu menjadi kejahatan biasa saja, sehingga diperlakukan secara biasa saja. Padahal saya kira kalau kita baca misalnya World Economic Forum, kita baca berbagai temuan dunia internasional, tetap saja mengatakan bahwa korupsi adalah musuh yang sangat besar dan kemungkinan mengganggu perekonomian nasional dan juga mengganggu jalan mobilitas nasional. Ada banyak sekali tulisan yang bicara soal itu. Tapi kalau kita lihat, kelihatannya pemerintah, DPR, bahkan bisa jadi Mahkamah Agung sudah menjauh dari standar dasar ketika menganggap korupsi adalah extraordinary crime yang ketika dipakai paradigmanya membentuk undang-undang KPK maupun membentuk undang-undang Tipikor. Analisa Anda, Mas Zainal, mengapa bisa bergesernya jauh? Saya kira ini soalan paradigma. Ya, saya kira ini soalan paradigma. Jadi biasanya jika membuat aturan, pilihan-pilihan hukum selalu ada, dan pilihan hukum itu selalu dipengaruhi oleh paradigma. Nah, paradigmanya jangan-jangan sekarang itu tidak lagi mencintai pemberantasan korupsi, jangan-jangan yang lebih diutamakan adalah untuk membela ekonomi. Ya, bahkan kalau ingat, Mbak Tiffany ingat, ada pernyataan salah seorang pejabat kita yang menjadi alasan, yang dia pakai menjadi alasan untuk mengubah undang-undang KPK yang menyatakan bahwa adanya KPK menghambat pertumbuhan ekonomi atau menghambat laju ekonomi. Nah, saya kira itu mungkin pernyataan yang paling gamblang untuk melihat bahwa sebenarnya pemerintah mengalihkan ya cara pandangnya, mengalihkan urgensi yang mau dia bangun ke arah lebih pada pertumbuhan ekonomi, lebih pada kondisi ekonomi. Padahal saya kira sebenarnya itu sesuatu yang tidak bisa dipandang secara zero sum gitu ya. Jadi kalau pemberantasan korupsinya ditinggikan, ekonominya akan turun, atau ekonominya dinaikkan, pemberantasan korupsinya harus diturunkan. Saya kira itu tidak ada logika zero sum, dan harusnya logikanya tetap saja adalah dibangun berbarengan dengan semangat yang tetap tinggi dan dilakukan secara simultan. Oke, bagaimana seharusnya perlakuan terhadap napi koruptor sesuai dengan konstruksi hukum kita? Yang paling jelas adalah supaya membuat efek jera. Saya kira kita harus berangkat dari konsep dasarnya dulu ya, bahwa ketika pemberantasan korupsi harus dilakukan, tentu ada kelembagaan pemberantasan korupsi yang lebih independen. Dan saya kira KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian tidak bisa dipandang sebagai sebuah lembaga pemberantasan korupsi yang independen. Kita tahu bahwa di antara lembaga ini sendiri, keseriusan untuk melakukan penuntutan dan lain-lain sebagainya itu masih bermasalah ya. Misalnya ada yang kemudian dituntut 4 tahun dan lain-lain sebagainya, yang itu menimbulkan rasa keadilan masyarakat betul-betul terganggu sebenarnya untuk proses penegakan hukum anti korupsi.
Dan yang kedua saya kira, kalau setelah dari kelembagaan, maka yang penting adalah bagaimana proses penegakan hukumnya, ya, bagaimana proses dikawalnya proses penegakan hukum di pengadilan tentu saja. Itu tanggung jawab Mahkamah Agung dan tanggung jawab negara secara keseluruhan tentu saja. Yang ketiga baru kemudian bicara soal pembinaan pasca hukuman. Ya, nah makanya kalau kita bicara itu, saya kira dari awal harus diperbaiki, proses pengadilannya juga harus diperbaiki, proses pemberian remisi dan pembebasan bersyarat juga harusnya lebih diperbaiki. Saya kira saya setuju, saya orang yang setuju dengan logika pembatasan yang dilakukan oleh PP 99. Apakah bentuk pembatasannya harus sama persis dengan PP 99 itu bisa dipikirkan. Tetapi paling tidak harusnya ada pengetatan, ya. Tidak semua sebenarnya napi korupsi bisa menikmati privilege berupa remisi dan lain-lain sebagainya, karena harusnya dibatasi atau diketatkan. Mirip misalnya paradigma yang dipakai untuk terorisme dan lain-lain sebagainya, kejahatan-kejahatan luar biasa lain. Oke, ada ketentuannya intinya ya, pengetat yang masuk dalam pengetatan tadi yang dimaksud oleh Mas Zainal. Terima kasih Mas Zainal Arifin Muchtar, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Sama-sama Mbak Tiffany.